Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Gani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi. Pada kesempatan sore hari ini kami menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari para tokoh, kiai, ulama sekota Bekasi. Tujuan kehadiran dari para tokoh agama di Kota Bekasi adalah dalam rangka ingin turut serta menyejukkan suasana yang saat ini sedang terjadi dengan isu intoleransi di Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Gani Muhammad, PJ Wali Kota Bekasi. Pada kesempatan sore hari ini kami menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi dari para tokoh, kiai, ulama sekota Bekasi. Tujuan kehadiran dari para tokoh agama di Kota Bekasi adalah dalam rangka ingin turut serta menyejukkan suasana yang saat ini sedang terjadi dengan isu intoleransi di Kota Bekasi. Para kiai dan para ulama yang ada di Kota Bekasi mengharapkan bahwa permasalahan isu toleransi itu tidak ada di Kota Bekasi. Dan kita ingin semua sama-sama bisa hidup berdampingan di dalam menjalankan ritual keagamaan masing-masing, tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, kami tentunya dari pemerintah Kota Bekasi memberikan kesempatan, pandangan kepada para kiai atau ulama perwakilan untuk bisa memberikan pandangannya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Bekasi adalah kota ihsan. Mari kita jaga kerukunan, kebersamaan. Mari kita jaga kondusivitas Kota Bekasi. Jangan mudah terpancing oleh framing-framing yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah Kota Bekasi akan lebih baik manakala tetap taat dalam hukum. Kepastian hukum harus ditegakkan, keadilan harus dihadirkan. Insya Allah tidak ada yang dizolimi dan Kota Bekasi akan senantiasa kondusif, nyaman dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik umat muslim maupun non-muslim di Kota Bekasi, untuk turut serta di dalam menciptakan suasana yang kondusif. Ujaran-ujaran yang tidak tepat, ujaran-ujaran yang mempermasalahkan terkait dengan intoleransi saat ini kami himbau untuk dihentikan. Biarkan kami pemerintah bekerja untuk menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Insya Allah kami akan jalankan secara amanah, didukung, disertai oleh para kiai, para ulama, dan semua tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama yang lain. Saya pikir itu mungkin dari Pak Kiai, ada yang mau disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim dan beraudiensi dengan Pak PJ Wali Kota Gadi, bahwa pada prinsipnya kami umat Islam yang diwakili para ulama dan tokoh yang ormas Islam ini menyampaikan kepada semua pihak, terutama kepada para netizen ini, jangan menggoreng-goreng yang menjadi provokator, karena itu satu hal adalah berdosa yang pertama. Yang kedua akan menjadikan suasana tidak menjadi kondusif. Maka kami tadi bersepakat permasalahan ini close ya Pak, hentikan, dan para netizen cari berita-berita yang sebenarnya yang terjadi. Insya Allah di Bekasi tidak ada hal yang seperti itu kalau benar-benar ditegakkan aturan yang benar. Dan tadi sepakat Pak PJ menyampaikan akan menegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Insya Allah kondusif, Kota Bekasi menjadi kota yang ihsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan videonya. Dan teman-teman kalian memperhatikan sesuatu yang aneh di sini ya. Anehnya bagaimana? Karena saya menilai bahwa PJ Wali Kota ini sedang berusaha ya bersama dengan tokoh agama, dan yang jelas di situ bahwa tokoh agama Islam semua. Ya, di situ tidak ada pendeta, di situ tidak ada pastor, di situ tidak ada
agama lain begitu ya. Itu khusus umat Islam saja. Itu yang pertama yang kita nilai teman-teman sekalian. Yang kedua, dengan berkata bahwa ini hanya sekedar isu yang digoreng oleh netizen, bahwa terjadi intoleran di Kota Bekasi. Tetapi memang kita melihat faktanya. Video itu kita jelas lihat aksi daripada Ibu Masriwati, oknum ASN. Ya, sampai menunjuk-nunjuk muka orang Kristen yang ada di sana. Sampai mereka katakan bahwa masa kita berdoa saja di rumah lalu harus perlu izin. Ini kan bukan gereja. Lalu tadi Pak Kiai juga menyarankan hal itu, dan juga seorang ustadz tadi menyarankan bahwa di sini tidak ada intoleran. Bahkan kita jamin bahwa akan terjadi yang namanya toleransi, kita akan mengurus ini secara baik dan segala macam. Tapi teman-teman sekalian, pemuda Batak Bersatu itu menuntut agar ibu ini diproses hukum, ya, harus ada efek jerah supaya oknum-oknum seperti dia ini tidak lagi semena-mena. Mereka akan jadikan sebagai contoh bagi mereka. Oh, takutnya hilang pekerjaan jika kita melakukan tindakan intoleran. Dan mereka bisa berhati-hati ke depan. Tapi jika tidak teman-teman sekalian, maka yang akan terjadi, ya, intoleran akan terus terjadi di Republik Indonesia ini. Maka daripada itu teman-teman sekalian, kita berharap memang ya PBB dengan tegas untuk mengawal ini. Ya, sudah terlanjur mereka juga yang turun ke jalan, mereka yang demonstrasi kemarin untuk menuntut agar diproses. Kemudian juga disinggung soal kekayaan daripada Ibu ASN Masriwati ini juga yang kurang lebih 8 miliar begitu ya, harus diselidiki. Ya, itu dari mana kekayaan itu? Dan itu yang disorotin oleh netizen pada umumnya. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, silakan ya, apa pendapat teman-teman melihat video dan aksi daripada PJ Wali Kota dan juga para ulama yang ada di Kota Bekasi tersebut, seperti di video yang kita sudah dengarkan. Saya Arif Gunung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton, video cuplikan tadi. Bagaimana salah satu di antara mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi itu adalah isu yang digoreng oleh netizen. Padahal faktanya jelas-jelas kita melihat di video yang beredar, bahkan pemilik rumah yang telah diganggu oleh oknum ASN itu memang berkata bahwa mereka itu diganggu beribadah. Sehingga pemilik rumah tersebut berkata, sangat lucu ibu ini melarang orang beribadah di rumahnya sendiri. Nah, teman-teman, dengan berani orang ini berkata bahwa itu adalah isu yang digoreng. Ya, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, padahal kita bisa melihat selama ini orang-orang Kristen sedikit saja mereka melakukan kesalahan. Katakan saja seperti yang terjadi di Tanjung Balai. Bagaimana ada seorang ibu meminta supaya tuannya dikecilkan. Justru ibu itu ditangkap, dianggap sebagai penistaan agama dan dihukum 1,5 tahun. Begitu juga dengan Bapak Ahok yang juga dianggap menista agama dan memasukkannya ke dalam penjara. Dan banyak lagi seperti yaitu Muhammad Kacek, bagaimana dia juga dituduh menista agama, diperlakukan dengan tidak baik. Bahkan ada yang mengatakan di antara mereka yang tidak suka kepada Muhammad Kacek ini, dia dipukuli sampai bonyok mukanya. Nah, kita melihat di negara Republik Indonesia ini sungguh keadilan itu berat sebelah, dan seolah-olah pembelah itu begitu banyak, sangat pro kepada yang namanya mayoritas, sedangkan orang-orang minoritas mereka dilupakan dan ditinggalkan begitu saja. Bukankah kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika? Bukankah orang-orang Kristen walaupun sebagai minoritas adalah warga negara Republik Indonesia? Seharusnya kita pun harus menerima yang namanya keadilan. Jadi ini yang diminta oleh orang-orang Kristen, supaya kaum intoleran seperti ibu oknum ASN ini jangan dibela-bela, tetapi diproses. Apakah orang Kristen menyuruh orang ibu ini diproses karena kami benci kepada ibu ini? Tidak. Tetapi supaya jangan ada muncul nanti di kemudian hari para oknum, para kaum radikal, para intoleran yang kembali mengganggu rumah ibadah, bahkan melakukan jauh lebih kejam dari sebelum-sebelumnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka melihat ternyata pemerintah tidak bertindak tegas. Bukankah Bapak Joko Widodo sering mengatakan bahwa sanksinya akan ditanggung oleh mereka yang mengganggu rumah ibadah? Mana? Ya, hanya seperti kelompok-kelompok yaitu PBB, Pemuda Batak Bersatu, kiranya kembali menyuarakan hal ini.
supaya Indonesia ini dipenuhi dengan kedamaian dan keadilan. Kita bersyukur ya PBB yang selama ini mereka menuntut supaya keadilan ditegakkan dan oknum ASN ini dipecat dan juga diberikan sanksi ya. Dan kita memohon juga kepada PBB Pemuda Batak Bersatu supaya kembali melakukan sesuatu hal yang sama sampai betul-betul ada sesuatu keadilan dilakukan. Ini yang kita mohonkan ya teman-teman. Jadi apa yang menjadi tanggapan saudara terhadap video ini, jangan lupa isi di kolom komentar, dan jangan lupa juga video ini di-share sebanyak mungkin supaya video ini mendapat perhatian dari pemerintah dan tidak dilupakan begitu saja. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya.